Habibillah, saya perwakilan dari kelompok 4. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana proses pasca panen tanaman kakao. Yuk kita simak video yang satu ini. Mutu biji kakao mengacu pada SNI. Biji kakao didefinisikan sebagai biji tanaman kakao atau bahasa latinnya Theobroma kakao yang berasal dari biji kakao mulia atau biji kakao indah yang telah melalui proses pemeraman, dicuci atau tidak dicuci, dibersihkan, dan dikeringkan. Mutu biji kakao sangat dipengaruhi oleh sifat genetis tanaman, lingkungan fisik, praktik budidaya, dan penanganan pasca panen, seperti pemanenan, fermentasi, pencucian, pengeringan, dan pengangkutan. Berdasarkan syarat mutu yang ada, biji kakao kelas mutu terbaik disyaratkan mempunyai kadar air maksimal 7,5% dan kadar kotoran maksimal 2%. Biji kakao di Kalimantan Barat mempunyai kadar air yang tinggi. Namun, di pasar internasional, biji kakao Indonesia menghadapi masalah mutu, terutama terkait dengan pemalsuan mutu atau adulterasi, residu, pestisida, dan logam berat, bakteri patogen, serta jamur dan mikotoksin. Selain masalah mutu, biji kakao Indonesia juga menghadapi berbagai persyaratan keamanan pangan. Yang pertama, batas maksimum residu. Yang kedua, batas kontaminasi kadmium. Yang ketiga, kontaminasi logam. Yang keempat, cemaran mikrobiologi dan mitoksit. Yang kelima, cemaran jamur. Dan yang terakhir, kandungan aflatoksid B1. Keamanan pangan pada biji kakao Indonesia sangat penting untuk diperhatikan karena dalam memasuki pasar internasional, keamanan pangan menjadi tolak ukur untuk bersaing dengan negara penghasil biji kakao lainnya di pasaran. Selain mutu dan keamanan pangan, daya saing biji kakao juga ditentukan oleh sifat fungsional dan preferensi konsumen, yaitu dari mutu cita rasa. Namun sayangnya, kakao Indonesia umumnya mempunyai cita rasa dengan rasa coklat yang lemah, aroma yang asam, dan aroma yang buah. Ini adalah salah satu produk dari hasil olahan biji kakao. Berbagai isu keamanan pangan perlu dipecahkan demi meningkatkan daya saing kakao Indonesia di pasar global. Pendekatan pemecahan masalah tidak mutlak harus dengan teknologi pasca panen, tetapi juga dengan teknologi yang lain. Beberapa contoh produk hasil olahan biji kakao adalah biji kakao, minyak kakao, bubuk kakao, pasta coklat, coklat batang, dan minuman coklat kemasan. Mutu biji kakao bukan hanya terkait dengan kadar biji yang tidak difermentasikan, tetapi juga pemalsuan mutu adulterasi antara lain pencampuran kotoran ke dalam biji untuk meningkatkan bobot biji. Pengupasan dan pengeringan biji kakao secara tidak benar dapat mengakibatkan tercampurnya kotoran dan biji kakao, sehingga dapat menurunkan kualitas jual. Nah, untuk mengurangi kadar kotoran dapat dilakukan dengan penggunaan alas saat pengupasan dan pengeringan. Pengeringan di atas rak jemur atau penggunaan instant dryer, sortasi maupun penataan penyimpanan. Pengembangan persyaratan keamanan pangan ditujukan untuk melindungi kesehatan konsumen dan mengatur sistem perdagangan fair. Keamanan pangan harus memperhatikan berbagai aspek agar produk yang dipasarkan layak untuk bersaing. Salah satu pendekatan pemecahan masalah terdapat pada proses fermentasi. Pada kadar air yang sama, biji kakao yang difermentasi kurang bersifat higrokopis dibanding biji kakao yang tidak difermentasi. Sifat inilah yang menyebabkan biji kakao yang difermentasi sedikit mengalami cemaran serangga, jamur, maupun toksin. Cita rasa biji kakao bersifat khas dipengaruhi oleh tipe kakao dan lingkungan tubuh. Oleh karena itu, perbaikan cita rasa biji kakao dapat dilakukan dengan proses pemulihan tanaman. Pengelolaan pasca panen untuk memperbaiki cita rasa kakao dapat dilakukan melalui penerapan fermentasi dan pencampuran atau formulasi. Sebuah kajian telah dilakukan untuk membandingkan cita rasa pasta kakao dari Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan dengan cita rasa pasta kakao dari Ghana.
Hasilnya menunjukkan bahwa pasta kakao Sulawesi Selatan memiliki profil aroma dan rasa yang paling serupa dengan pasta kakao dari Ghana. Fermentasi menjadi tema sentral dalam peningkatan daya saing biji kakao di Indonesia karena fermentasi ditujukan untuk pengendalian pertumbuhan jamur dan kontaminasi toksin. Teknologi fermentasi yang lebih higienis ialah fermentasi dalam kotak kayu dan tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Teknologi ini mencegah biji kakao terkontaminasi bakteri patogen seperti Salmonella sp maupun E. coli. Fermentasi dalam kotak juga dapat menghindari cemaran fisik seperti kotoran, kerikil, cangkang buah, dan lain-lain. Insentif harga yang tidak muncul akibat proses fermentasi mengakibatkan para petani enggan melakukan fermentasi. Hal ini mengakibatkan target peningkatan mutu kakao mulai mengurangi kadar biji yang tidak difermentasi sulit diraih. Hal ini menimbulkan gagas kelembagaan, gagasan fermentasi yang dikembangkan melalui revitalisasi unit pengolahan hasil atau UPH yang dikenal di beberapa sentra produksi kakao. Hal ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi petani kakao untuk mengembangkan dan mempertahankan kualitas dari biji kakao di Indonesia. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan biji kakao. Peningkatan daya saing biji kakao diperlukan agar peningkatan produksi biji kakao dalam negeri mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi petani. Untuk itu, pengusaha kakao perlu memperhatikan efisiensi usaha dan efektivitas pemasaran, dalam arti kontinuitas pasokan serta kesesuaian dan konsistensi mutu biji kakao. Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Perbaikan Mutu Kakao atau disebut juga dengan Gernas Kakao yang diaktifkan sejak 2009 telah berupaya meningkatkan mutu biji kakao. Namun, upaya ini masih perlu diperhatikan agar memberikan hasil yang nyata. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu usaha tani kakao di Indonesia sudah berjalan dengan baik, tetapi tuntutan masyarakat global terhadap mutu dan keamanan pangan berpeluang menurunkan daya saing biji kakao Indonesia. Penerbitan Permentan nomor 67 tahun 2014 merupakan langkah nyata dari Kementerian Pertanian dalam membina petani untuk menerapkan proses fermentasi dan peningkatan mutu biji kakao. Namun, kebijakan tersebut perlu dilengkapi dengan kebijakan intensif harga dan pembinaan pedagang biji kakao. Begitulah pemaparan dari kelompok kami tentang proses pasca panen dari tanaman kakao. Semoga pemaparan yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman di kemudian harinya ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan video kami. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.